إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا ثانيا صلاة تسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan semoga hidayah dan rahmat itu kita memohon kepada Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan berupa anak yang saleh dan salihah, dan tentunya istri yang salihah, sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Allahumma ja'alna min azwajina Allahumma ja'alni, kita sunat atau pribadi kita tatkala untuk doa bersama Allahumma ja'alna, tatkala pribadi mengatakan Allahumma ja'alni min azwaji wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Dari ujung doa itu kita bermohon kepada Allah, waj'alni lil muttaqin. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku bermohon kepadamu, jadikanlah aku seorang hamba lil muttaqin, ya, yang senantiasa bertakwa, takut terhadap segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni lil muttaqina imama. Lalu dari akhir daripada doa itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadi, ya Allah, jadikan aku setelah bertakwa kepadamu dan menjadi orang atau seseorang seseorang yang bisa memberikan contoh yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Dan tentunya jemaah Allah Subhanahu wa taala, jemaah mushalla al-jihad yang telah kita laksanakan tadi, salah satu kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan dari ibadah kita dari pagi tadi sampai dengan menjelang malam hari ini, dan begitu juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan orang-orang yang istiqamah di dalam jalan dakwah ini, di dalam jalan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalawat kepada beliau sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan fa'ali asyra." Barang siapa berselawat kepada Rasulullah SAW satu kali, maka Rasulullah SAW akan membalasnya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatnya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan pekan yang lalu kita membahas tentang berbagai macam air, dan insyaallah di pekan kali ini kita melanjutkan pembahasan daripada fikih yang tentunya nanti insyaallah kita barengi dengan pembahasan dari tahsinul Quran, baik dari segi setiap bacaan yang kita baca, yang terutama surah pendek itu kesalahan minimal 3 atau 2 dari terbiasa kesalahan-kesalahan yang kita ucapkan, dan semoga dari setiap perbaikan itu tentunya berharap, ya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa, ya, belajar terus, karena sesungguhnya untuk Al-Qur'an itu tidak ada memang hadis, ya,
yang menerangkan ya, kita harus menghafal Al-Quran 30 juz atau bacaan Quran kita harus bersenang. Ya, yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memerintahkan kita khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi intinya belajar Al-Quran ya, sehingga bacaan kita dengan supaya baik bacaan kita benar. Nah, sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena tatkala kita sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, ya maka malu rasanya kita tatkala sudah berkeluarga ya, itu tidak bisa membaca Al-Quran atau belum lancar membaca Al-Quran, dan sehingga membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu tidak ada batasan umur untuk mempelajarinya. Jadi setiap kita mempunyai kewajiban, setiap kita mempunyai kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kemarin kita membahas macam-macam daripada air yang bisa dipergunakan untuk bersuci ya, baik itu air yang termasuk dari air pembagiannya ya, mana air yang pertama adalah air yang suci dan dapat mensucikan, yakni secara zat dia suci dan untuk dipergunakan bersuci, maka air ini diperbolehkan atau sah hukumnya tatkala kita bersuci menggunakannya ya. Air yang kita maksud di sini adalah sebagaimana air yang kita pergunakan bersuci sehari-hari ya, yang air yang keluarnya dari mata air, dari sumur dan seterusnya. Lalu kemarin kita membahas juga air laut, begitu juga dengan air hujan dan seterusnya. Air laut dan air hujan termasuk juga ke dalam air yang suci dan mensucikan. Lalu berikutnya ada pembahasan yang mana yang perlu kita nanti berdalami lagi, karena ini terkadang kita salah kaprah atau salah paham mengenai air musta'mal ya. Air musta'mal ya, yakni air yang mana yang telah dipergunakan, yang mana juga dijelaskan bahwa air ini dipergunakan atau sisa air setelah kita menggunakannya berwudu atau menggunakannya tatkala bermandi janabah atau mandi besar. Ada ukuran tatkala dia dikatakan musta'mal kapan, dan begitu juga bagaimana penggunaannya, dan tentunya ini nanti bisa kita membahasnya insyaallah. Yang pertama yang dimaksud dengan air musta'mal ya, itu sebenarnya air musta'mal itu sifatnya suci. Jadi dia suci, asal muasalnya memang air suci mensucikan ya, tapi dia dikatakan musta'mal itu karena air yang bekas sudah dipergunakan untuk bersuci, baik yang telah digunakan untuk berwudu ataupun mandi besar atau mandi biasa atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kalau kemarin kita membahas bagaimana dengan air yang berjalan. Kalau di kampung kan orang sebagian besar menggunakan air yang di sungai, dan itu berjalan terus ya. Ada, mohon maaf, orang yang ada hajat di atas, buang hadat kecil ataupun mughalladah atau mutawassithah atau mukhaffafah, tapi jumlahnya berkubik-kubik, jumlahnya bersekian puluh ribu liter dan mengalir. Ya, maka ini di mazhab Syafi'i itu tidak mengapa, karena setiap itu dia mengalir dan dasarnya dari air, mata air atau dari pegunungan, maka ini setiap aliran yang menghampirinya akan mensucikannya. Nah, ini khusus air yang terdapat di dalam bejana, yang air itu tidak mengalami perubahan atau posisinya tatkala satu ember ya tetap di satu ember seperti itu, tidak ada berkurang, tidak ada bertambah ya. Nah, maka di sini tatkala dia digunakan dan takarannya adalah tatkala lebih dari 2 kulah ya. Kulah itu ukurannya kalau diukur dengan ukuran daripada nama Baghdad itu 500 liter ya, 500 liter ya, itu takaran tatkala dikatakan 2 kulah, minimal 2 kulah, lebih dari 2 kulah maka tidak mengapa, selama catatannya ya, selama 3 yang kemarin kita bahas, baunya ya, warnanya dan rasa daripada air itu tidak berubah
Tatkala di antara salah satunya berubah, maka itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka di sini yang perlu kita perhatikan dalil-dalilnya daripada Rasulullah SAW mengatakan, dikatakan oleh Urwah dari Al-Miswar dan yang lainnya, para sahabat Rasulullah SAW ya saling membenarkan satu sama lain apabila Rasulullah SAW berwudu. Jadi ketika Rasulullah SAW berwudu, maka hampir-hampir mereka para sahabat berkelahi untuk memperbutkan sisa air wudu Rasulullah. Nah, ini mungkin salah satu dalil di antara dalil-dalil yang mana di antara masyarakat kita di kampung ya, tatkala ada kiai atau orang yang saleh ya, tatkala mengambil berkah air, mengambil minta doa, sebagian orang menaruh air, membuka airnya sambil didoakan, berniat ya mengambil keberkahan daripada orang yang saleh ya, tatkala menyampaikan ya, itu menjadi hal yang mubah. Akan tetapi pernah kita bahas, jangan sampai tawakal kita pindah kepada air tersebut. Oh, ini airnya kiai atau airnya ajaran, ini mempunyai mujarab dan seterusnya. Hilang ketawakalan kita kepada Allah atau berpindah ketawakalan kita kepada benda, maka dia termasuk menjadi na'udzubillah syirik. Ya, sama halnya kemarin kita membahas tentang obat. Kita berobat kemana saja dokter, karena dokter itu kata Rasulullah SAW, tatkala kita sakit wajib hukumnya mencari kesembuhan. Ya, justru hukumnya jadi haram tatkala seseorang sakit tidak mau sembuh atau mencari kesembuhan berobat. Ya, jadi orang tatkala dia sakit harus mencari kesembuhan. Berupa kemana? Rasulullah mengatakan ke tabib. Mahwa tabib. Nah, dikatakan tabib itu kalau dalam bahasa Arab orang yang sekolah, yang mempunyai ilmu kafaahnya yang sesuai dengan praktik, sesuai dengan sesuai dengan praktiknya, sesuai dengan ada pertanggungjawabannya dan seterusnya, seperti dokter ya, atau seperti tibun nabawi yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, hijam bukan ya, tentang beberapa juga kultur itu bagian daripada peradaban yang diajarkan juga dari tabib, perkembangan dari tabib di dalam masa Islam. Dan tentunya yang kita kenal di dalam sejarah ya, salah seorang ulama, salah seorang pencetus daripada bapak kedokteran yaitu Ibnu Sina, yang mana dari kalangan muslim, dan ini yang dikembangkan dasar disiplin ilmunya yang memang itu diambil daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ke dokter itu menjadi sebuah hal yang wajib tatkala kita sakit, tapi dia akan bisa berubah menjadi hal yang tidak baik, wanaudzubillah menjadi syirik tatkala kita mematok di dalam diri kita bahwa kalau tidak berobat ke dokter ini, saya pernah berobat ke dokter lain ya, nyoba beberapa kali nggak sembuh ya, tapi kalau dengan dokter ini pasti sembuh gitu kan, minum obatnya sekali langsung sembuh. Boleh kita berkomentar dengan seperti itu ya, tapi ingat jangan sampai ketahuan kita hilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin memang istilahnya cocok ya, kalau memang kita cocok dengan dokter itu, dengan diskusinya dan seterusnya, maka kita menghadapinya atau memberikan komentar yang sepadan atau yang memang wajar. Tidak sampai berkali kalau mengatakan kalau tidak minum obat dari dokter ini maka saya tidak akan sembuh. Maka kalimat ini hati-hati bisa saja menghilangkan ketawakulan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah mempercayai obat yang menyembuhkan ya, dan dokter yang menyembuhkan ya, karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan penyakit ya. Sehingga di dalam doa Rasulullah SAW mengajar kepada kita, Allahumma rabban nas, wahai Tuhan sekalian manusia, adhibil ba'j, angkatlah penyakit ini yang ada di dalam tubuhku, yang zahir atau yang batin, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Adhibil ba'j, ishfini, sembuhkan aku dari penyakit ya, ishfini wa anta syafi, karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan, yang memberikan obat kesembuhan itu hanya Engkau semata. Ishfini wa anta syafi la shifa, tidak ada obat ya illa shifa'uka, selain daripada Engkau ya Allah. Jadi tidak ada obat selain kesembuhan atau obat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
La shifa illa shifa'u. Shifaan dipertegas lagi. La yughadiru saqama. Kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Nah, jadi ini menjadi catatan kepada kita. Tentunya mudah-mudahan bisa kedepannya kita terhindar daripada syirik kecil dan lebih lagi syirik kepada kesyirik akbar yang besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mandi dengan air jafnah ya. Jafnah itu artinya bejana. Jadi kalau orang dulu itu tidak ada air seperti kita, buka keran langsung ngalir pakai fak dan seterusnya. Sebagian besar itu menggunakan bejana. Bejana itu seperti mangkok yang ukurannya cukup untuk berwudu dan cukup untuk mandi ya. Jadi di dalam hadis ini dikatakan jafnah ya bejana. Bejana itu ada juga mengatakan qas'ah atau mangkok ya. Jadi qas'ah itu mangkok, sedangkan dalam kamus as-sihah itu dikatakan bahwa dia seperti qas'ah. Jadi jafnah itu bejana ya, ada juga mengatakan dalam redaksi hadis yang lain mengatakan qas'ah itu mangkok. Jadi satu mangkok saja. Lalu Rasulullah SAW datang untuk berwudu. Jadi Rasulullah SAW ya berwudu ya setelah salah seorang istri beliau ya mandi ya menggunakan air yang ditampung di dalam bejana. Lalu Rasulullah SAW datang untuk berwudu dengan air itu atau mandi. Jadi tadi istri beliau mandi menggunakan air dengan satu bejana, Rasulullah SAW datang berwudu dan menggunakan air itu untuk mandi lagi. Ya, istri beliau itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang junub dan sudah menggunakan air itu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ma la yujnibu. Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Ya, jadi tidak menjadi junub itu air gara-gara sudah dipergunakan. Nah, tapi hadisnya di sini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Dan ada pun keterangan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya kepada beliau, kaifa bagaimana al-ma yang ya'khudhu yang diambil untuk berasal dari sumur bud'ah. Sumur bud'ah itu sumur yang dilemparkan ke dalamnya daging anjing, sisa kotoran haid dan kotoran manusia. Jadi dulu di di Mekah itu di dataran Arab itu ada namanya sumur bud'ah. Bud'ah itu adalah sumur yang dikenal di kaum Arab ya di zaman Rasulullah SAW. Jadi bangkai yang mati dan seterusnya, sisa kotoran haid atau kotoran manusia dan kotoran-kotoran yang lainnya itu dibuang ke sana dalam sumur tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dan dia bertanya, apa katanya? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada satu pun yang bisa membuatnya najis. Ya, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Nah, nanti ada keterangannya. Ya, selanjutnya ternyata air yang memang bentuknya awalnya dia suci mensucikan, ya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan yang najis, maka itu bisa dipergunakan untuk bersuci. Kecuali sekali lagi ya, tatkala ada najis yang mana sampai ya merubah bentuk, bau, rasa dan seterusnya daripada air tersebut. Nah, di sini dijelaskan lagi dari Rubayyi binti Mu'ad ya, beliau mengatakan yakni tentang sifat wudu Rasulullah SAW ya, mengusap kepala beliau dari sisi air yang ada di tangannya. Dari Abu Hurairah berkata, aku bertemu Rasulullah SAW saat sedang junub. Ya, jadi Abu Hurairah beliau mengatakan beliau pernah bertemu Rasulullah SAW tatkala Rasulullah dalam kondisi junub. Beliau meraih tanganku lalu aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Ya, beliau meraih tangan Abu Hurairah lalu berjalan bersama Rasulullah SAW hingga kami duduk. Jadi diraih sambil diajak ditenteng berjalan sampai diajak duduk. Diam-diam aku beranjak pergi guna mendatangi Ar-Rahal. Ya, Ar-Rahal ini maksudnya adalah tempat yang digunakan
beranjak berdiri ya dari duduknya bersama tadi dengan Rasulullah dan mengambil tempat wudu ya, dan mandi di situ ya. Sesudah mandi aku mendatangi beliau yang masih duduk di tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Setelah aku menjelaskan perbuatan tadi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah ya Abu Hurairah, innal mu'min la yanjisu. Ya, sesungguhnya hai Abu Hurairah ya, orang-orang mukmin itu tidak ada yang najis. Jadi sesungguhnya semua kita ini kondisinya suci. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah ini tatkala beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Hurairah ini dalam kondisi junub, ya, belum dia mandi. Ya, lalu ditenteng oleh Rasul sampai duduk ya bersama Rasulullah SAW karena beliau risih. Abu Hurairah diam-diam ninggalin Rasul. Lalu ngambil satu bejana air, beliau berwudu langsung mandi, bersuci dari hadatnya. Lalu datang kepada Rasul, lalu Rasulullah SAW menanyakan, Pak Abu Hurairah, tadi kok mana? Yang diajak duduk mau diskusi, berbincang-bincang kok tidak ada. Maka Abu Hurairah mengatakan dan bercerita, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi junub, belum sempat mandi, belum sempat berwudu dan mandi mensucikan diri, lalu aku meninggalkan engkau ya untuk mandi ya, untuk mensucikan diri lalu kembali ke sini. Maka Rasul mengatakan, Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ya Abu Hurairah, kata Rasulullah, ya hai Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seseorang mukmin itu hatta dia junub, ya, itu tidak najis. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan karena air mustamal adalah air yang suci yang mengisi tempat yang suci seperti orang yang mensucikan pakaian yang bersih dengan air. Jadi benarnya air mustamal ya itu air bekas yang digunakan yang takarannya sudah dijelaskan, maka ini boleh untuk dipergunakan untuk bersuci ya. Jadi akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada kehati-hatian ya, tatkala dia berubah mungkin baunya atau warnanya atau dari rasanya, maka ini akan menghilangkan sifat zat awal daripada air tersebut. Maka di sini zaman Allah Subhanahu wa taala kita melihat dari setiap hadis dan penjelasan Rasulullah SAW, dan salah satunya ada sebuah kisah yang mana Amir bin Yahya yang dari bapaknya, dia mengatakan bahwa pamanku seringkali berwudu. Jadi paman ini sering berwudu. Lalu ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, ya coba ceritakan bagaimana sebenarnya kamu pernah melihat Rasulullah SAW berwudu. Ya. Jadi salah seorang sahabat ya bertanya kepada sahabat yang lainnya, kamu sering melihat Rasulullah SAW berwudu. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya Rasulullah SAW? Kamu melihatnya berwudu seperti apa? Nah, ya. Maka di sini Abdullah bin Zaid meminta segayung air. Ya, jadi segayung air. Jadi sebenarnya cukup dengan segini saja. Ya, kalau kita umrah ataupun haji, ya apalagi kalau sekarang sudah fasilitasnya sudah luar biasa ya. Kalau ataupun di Mina ataupun di Arafah itu sudah luar biasa sekarang. Dulu mungkin cukup dengan satu gelas air saja sudah cukup untuk berwudu. Abdullah bin Zaid meminta segayung air. Ya, ini segayung air itu maksudnya seperti gayung. Ada yang mengatakan ia adalah gayung itu sendiri sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi bentuknya seperti gayung. Ya, ada para sahabat juga mengatakan atau periwayat hadis yang mengatakan bentuknya memang gayung gitu. Jadi kalau bentuknya misalnya kita memahami dia gayung, ada juga mungkin bukan gayung tapi ukurannya seperti gayung. Lalu air ini dikatakan di sini ia menampungnya di telapak tangannya dan mencuci 3 kali. Selanjutnya ia masukkan tangannya ke dalam mengambil air itu untuk berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidungnya dan mengeluarkannya 3 kali dengan sekali cidukan. Setelah itu ia masukkan tangannya ke dalam gayung, kemudian menciduknya lalu membasuh wajahnya 3 kali. Sesudah itu ya Rasulullah SAW mencuci tangannya sampai siku 2 kali. Ia pun kembali mengambil air dengan tangannya, kemudian mengusap kepalanya ke belakang. Ini hadis yang menerangkan tatkala kita berwudu, ia mengusap dari depan ke belakang
ya, dan ke depan, lalu dikembalikan lagi ke depan, hingga akhirnya ia mencuci kedua kakinya, lalu ia berkata, demikian aku melihat Rasulullah. Jadi satu gayung air, Rasulullah mengambilnya, mencuci tangan, langsung berkumur, ya, lalu tatkala tangan menciduk lagi, masukkan tangan ke dalamnya. Itu satu gayung, ya, ukurannya. Nah, sehingga di sini apa namanya, ya, dikatakan air mustakmal itu air yang sudah digunakan dan seterusnya, itu suci, mensucikan, bisa dipergunakan untuk berwudu kembali. Apalagi air yang sehari-hari yang kita sudah buka keran, ya, terus apa namanya, mesin hidup, ya, ngalir terus seperti wudu, ya, kita berwudu di kerannya ada tampungannya, semuanya pakai bak, bukan gayung lagi nih, satu bak, ya, kita gunakan wudu di sana, maka itu boleh dipergunakan lagi untuk apa namanya, berwudu ataupun menggunakannya untuk mandi janabah. Maka di sini coba Allah Subhanahu wa taala keterangannya cukup lengkap di dalam ayat mustamal ini. Begitu juga dengan dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, ini salah seorang sahabat yang apa namanya, berangkat dalam Sahih Bukhari, begitu juga dengan Sahih Muslim, ya. Jarir bin Abdullah, ya, memerintahkan keluarganya agar berwudu dari air sisa siwaknya, yaitu sisa siwak. Kalau kita siwak itu sekarang sikat gigi, bekas kumur-kumur atau bekas bersikat gigi. Ini Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah, memerintahkan keluarganya agar berwudu dari air sisa siwak atau sisa sikat giginya, ya. Penjelasan hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan secara muallaq dengan sighah zaman, ya, sighah zaman. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, athar ini diriwayatkan secara mashhul oleh Ibnu Abu Syaibah. Maka di sini apa namanya, hadis ini bahwa jalurnya jelas, ya. Dalam kitab Fathul Bari, Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dari Darul Qutni, ya, mensahihkannya dengan lafaz, ya Jarir berkata kepada keluarganya, berwudulah kalian dari sisa air tempat aku memasukkan siwakku, ya. Jadi bekas beliau apa namanya bersiwak atau bersikat gigi dimasukkan lagi ke dalam bejana itu dan memerintahkan keluarganya untuk berwudu. Berarti bekas daripada sikat gigi itu. Dari Abu Juhaifah. Akan tetapi di sini kembali lagi siwak itu siwak, ya, kayu yang apa namanya, yang apa namanya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la'amartahu bisiwak bikuli. Jadi seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak indah kuli setiap akan melaksanakan sholat. Maka 5 kali sebenarnya kita harusnya, dan kalau kita tidak berat kata Rasulullah SAW. Tapi kalau berat, ya, tidak perlu harus bersiwak atau bersikat gigi 5 kali saja. Akan tetapi sekarang kembali lagi, ya, kita bersikat gigi menggunakan pasta, ada pasta giginya, ya. Jadi kalau pasta gigi nyampur atau sabun bentuknya, ya, dalam bejana, maka akan berubah warna, baunya, ya, yang tadinya airnya baunya biasa jadi harum Pepsodent dan yang lain, gitu. Maka ini menjadi musta'mal yang memang apa namanya tidak bisa dipergunakan, ya. Beda halnya kalau dia bersiwak menggunakan apa namanya kayu tadi, berbeda. Baik, kita lanjutkan. Air yang dihangatkan atau dipanaskan. Nah, ini apa namanya, air yang dihangatkan atau dipanaskan, apa hukumnya? Telah diriwayatkan sudah sahih dari Umar radhiyallahu anhu, ya. Dia mengatakan bahwasanya pernah air dipanaskan, air untuknya di dalam kumkum. Ya, maksudnya kumkum ini adalah panci tempat menghangatkan air yang terbuat dari tembaga atau semisalnya, ya. Leher panci itu sempit atau kecil, ya. Jadi kalau bentuknya panci yang bentuknya seperti yang di kampung, tapi kita menggunakan tanah, ya. Jadi akan tetapi dia dari tembaga, ya. Karena di sini Umar radhiyallahu mengatakan bahwasanya pernah dipanaskan air, beliau mengatakan untuk di dalam bom bejana yang terbuat dari tembaga. Lalu dalam sahih juga dikatakan Umar bahwasanya beliau mandi dengan menggunakan al-hamim, yaitu air panas. Jadi air yang dipanaskan. Lalu di sini adapun hadis yang lain, janganlah kalian mandi dengan air yang dipanaskan oleh cahaya matahari karena itu dapat menyebabkan penyakit kusta. Sesungguhnya hadis ini adalah tidak sahih. Ya, sebelumnya kemarin ada air yang di dalam bejana
lalu dipergunakan untuk mandi ataupun berwudu, ya itu juga dikhawatirkan sebenarnya sebagian besar ya di dalam dunia medis itu bisa menyebabkan penyakit borok atau penyakit belang. Ya makanya itu dikatakan dia di sana hukumnya tidak dibolehkan. Maka tetapi di sini ada hadis mengatakan itu tidak sahih. Baik, kita lanjutkan sedikit dengan air yang suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Ya, air yang suci sifatnya tapi tidak bisa mensucikan. Yakni air yang bisa diminum, ya, bisa dikonsumsi, akan tetapi tidak bisa untuk dipergunakan bersuci. Ya. Kalau ini air minum, ya, tapi tidak berubah maknanya, tidak berubah warnanya dan seterusnya, baunya dan seterusnya, zatnya dia tidak berubah, maka bisa untuk dipergunakan untuk bersuci. Akan tetapi kalau sudah dicelupkan misalnya teh rosella atau teh sari wangi ataupun yang sejenisnya atau kopi, maka dia sifatnya tetap suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan. Seperti misalnya berwudu menggunakan Coca-Cola misalnya, atau teh botol atau teh sari wangi dan seterusnya. Ya, jadi dia tetap sifatnya suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Apabila kalian tidak menemukan air, maka hendaklah untuk bertayamum. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang tayamum itu sendiri. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, air yang najis. Bisa kira-kira yang suci dan mensucikan semua bentuknya, bentuk izahnya, ya, dia tidak berubah secara kesuciannya, akan tetapi bentuknya, baunya dan seterusnya berubah. Dia suci, akan tetapi tidak bisa untuk bersuci. Itu semua yang bisa diminum ataupun yang tidak bisa diminum. Apalagi khamar, jelas dia haram, maka jelas dia juga tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Lalu berikutnya dalilnya diantaranya surat An-Nisa, "Falamma tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Daripada misalnya tidak menemukan air yang bisa untuk bersuci, ya, hanya ada di sana teh botol saja atau kopi saja atau yang lainnya, maka di sini perintahnya falam tajidu ma'an fatayammamu, hendaknya dia bertayammum. Misalnya orang kita naik gunung, ya, mendaki, ya, sampai misalnya mau ke Rinjani, ke tempat saya di sana, ya, misalkan di sana airnya banyak sebenarnya. Jadi kalau Bapak bawa air ini dari bawah, sekitar ketinggian di 1800-2000 ini udah bisa beku gitu. Ya, jadi bisa bisa kayak di lemari es lah gitu ya. Ya, jadi karena tingginya 3700. Nah, jadi misalnya kita ibaratkan musim panas tidak ada air, ternyata bawa air cuma air hanya untuk minum atau air yang kita misalnya airnya untuk minum saja, ya. Bisa air putih, tinggal segelas begini saja. Sedangkan rombongan misalnya kita bawa 10 orang, untuk diminum 10 orang ini saja bisa habis, gitu ya. Ternyata tidak menambahkan air dan ada air di sana, maka tetap dalil ini berlaku. Ya, tetap kita boleh bertayamum, karena kalau kita menghabiskan ini hanya untuk berwudu saja lalu mengancam nyawa, ya, tidak bisa minum, kehausan, bisa meninggal, maka mengambil rukhsah atau keringanan. Atau kita membawa air yang memang sifatnya dia suci tapi tidak bisa mensucikan, misalnya teh dan seterusnya, ya, maka tidak bisa digunakan. Walaupun dia misalnya bawanya segalon, cukup untuk berwudu 10 orang, ada sisanya untuk minum, akan tetapi tidak bisa untuk bersuci. Maka di sini falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ya, jadi ini yang juga perlu kita perhatikan. Lalu berikutnya, ya, pembahasan dari bagian bab pertama itu sudah selesai. Dengan yang ketiga ini air yang najis atau mutanajis. Ya, air najis yaitu air yang memang sifatnya berubah secara zat, warna, bau dan seterusnya, yang bercampur dengan sesuatu najis, baik itu kotoran hewan, buas ataupun kotoran manusia atau benda-benda yang sifatnya dinajiskan di dalam hukum fikih. Ya, maka di sini diperjelas lagi, yaitu najisnya sebabnya apa? Penyebabnya rasa daripada air itu berubah, warnanya dan baunya juga berubah.
air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Di dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apabila air ini berubah karena tercampur pada najis, maka air itu menjadi najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi walaupun bentuknya misalnya banyak, akan tetapi berubah baunya atau warnanya, ya, atau zat-zatnya, maka dia tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Aman, tamu dulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kusuk karena paham, bukan karena ngantuk ya. Mudah-mudahan ya, karena malam Ahad, Sabtu libur, masih ada yang kerja juga ya. Ahad insyaallah besok bisa libur. Ya kecuali bapak polisi atau tentara yang piket. Talang air kan hujan itu misalnya di atasnya ada kucing, ada apa segala macam, itu bisa suci atau tidak? Baik, kalau konteksnya adalah air hujan, dasarnya air hujan itu adalah mensucikan. Ya, kalau dia mengalir terus menerus, ya, sehingga hilang daripada kotoran daripada mungkin rawan kucing ataupun burung yang lainnya sampai tersapu dan kesekiannya bisa kita menggunakan, maka itu dia suci. Akan tetapi kalau kita tampung, ya, satu bak jatuh talang dan di sana masuk ke dalamnya dan zat yang najis itu di dalamnya, maka itu menjadi najis. Gitu ya. Jadi yang menjadi patokan itu para ulama mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, yang tadi dijelaskan, kita sudah sama-sama jelaskan dari awal, tiga ini yang tidak boleh dihilangkan atau diabaikan. Ya, yang pertama daripada rasanya dan warnanya dan baunya. Ya, jadi kalau ketiga ini salah satunya ada, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Atau ketiga-tiganya ada, atau lebih lagi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Gitu ya. Ya, jadi kalau lebih baik kita langsung tidak langsung dari langit nampungnya. Ya, jadi nampungnya dari langit, ya, langsung bisa digunakan. Tapi insya Allah saya kira kita di Indonesia gak payah-payah, capek-capek nampung air di talang untuk berwudu gitu kan, karena memang air kita melimpah gitu ya, sampai ini ya. Cuma yang jadi masalah yang berikutnya itu banyak air yang mubazir. Ya, padahal dan Rasulullah cukup dengan satu gayung saja bisa berwudu. Makanya saya sampaikan kemarin, kalau orang Arab lihat kita wudu kayaknya gedak banget kan. Ini kayak orang Indonesia boros banget gitu. Gitu ya. Nah, seterusnya. Ya, jadi itu yang menjadi permasalahan. Padahal memang ibn mubadzir ini kan ikhwan syayatin. Sesungguhnya perbuatan yang mubadzir, ya, itu adalah ikhwan syayatin, adalah temannya atau seperjalanannya atau kawannya syaitan. Orang yang mubadzir, ya, sama dengan mohon maaf, ya, sebenarnya kita cukup setiap hari itu mengkonsumsi apa yang bisa kita konsumsi di dapur kita, keseharian kita. Ya, ibu-ibu misalnya masak, istri dan seterusnya, suami bisa makan, anak bisa makan, kebiasaan kita. Tapi karena mungkin kita merasa lebih, ya, merasa lebih dari harta dan seterusnya, menawarin anaknya, ya, mau burger enggak, mau apa lagi, yang enak itu, yang boleh Pizza Hut gitu kan, yang gede bulat, yang harga berapa? Oh, untuk 10 orang, misalnya harganya 350.000 beli, sampai baru nyicipin tiket aja udah sisa banyak. Tetangga kiri kanan nggak pernah makan pizza, ya. Jadi nggak mau dibagi, lebih baik dibuang ke tong sampah biasanya. Maka itu yang diancam oleh Rasulullah dan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ikhwan syaitan. Ya, mereka itu adalah temannya syaitan, gitu ya. Dan tentunya kita mengasih atau kita memberi ke tetangga sesuatu yang lebih baik itu adalah yang tidak dikonsumsi oleh kita dan anak-anak kita atau bekas gitu. Lebih bagus diajarkan itu yang baru. Apa yang kita makan ya itu, apa yang kita beli ya itu. Ya, sama dengan buah. Ya, mungkin buah kita kelebihan beli, nyata sampai besok masih ada bagus, ya ukurannya juga sama, ya. Itu tidak bekas, maka kita sedekahkan kalau kita memberikan tetangga. Insya Allah itu akan lebih baik. Dan kita lanjutkan sedikit tentang al-ma' mutanajjis. Ya, tinja dan air seni manusia. Ya, air seni itu air kencing, ya. Tinja itu kotoran.
Dalam hal ini terdapat dalil dari Rasulullah SAW, baulul gulam yudda'u wa baulul jariyati yubsalu. Air seni laki-laki, air kencingnya anak laki-laki yang masih kecil dipercikkan. Laki-laki yang belum makan makanan selain minum ASI dari ibunya. Jadi masih ASI, belum makan nasi, belum makan roti dan seterusnya. Itu cara membersihkannya dipercikkan. Wa baulul jariyatin yubsal, dan sedangkan air seni atau air kencing anak perempuan yang masih kecil atau belum mengkonsumsi makanan, hanya mengkonsumsi ASI daripada ibunya, itu caranya dicuci. Jadi beda perlakuannya. Anak laki-laki dengan anak perempuan sama-sama belum makan nasi, belum makan roti, belum bubur dan seterusnya, hanya ASI saja. Ya, kalau laki-laki cukup dipercikan saja di tempat najisnya tadi. Kalau perempuan itu dicuci atau dialirkan. Nah, di sini saya tidak berdalil dengan hadis tersebut untuk menetapkan adanya keringanan dalam bersuci. Ya, tetapi air kencingnya anak laki-laki yang masih kecil walaupun kandungannya mengarah kepada hal tersebut, namun aku berdalil dengan hadis ini. Nah, ada hadis yang lain, kata ta'alliq penulis buku atau kitab ini, buktinya adalah sabda Rasulullah SAW, wa qaulul jariyati usal, sedangkan air seni anak perempuan yang masih kecil itu dicuci. Maka Rasulullah SAW mengatakan tentang air kencing seseorang Arab. Nah, ini pernah terjadi, ya, seseorang Badui, ya, yang datang menghadap Rasulullah SAW, itu ternyata kencing di Masjid Nabawi. Ya, lihat di oleh para sahabat saking geramnya sampai mau dipukul, maka Rasulullah mengatakan biarkan dia. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, da'u, biarkan dia. Ya, lalu kata Rasulullah, wa ahriku ala bawalihi dunban min ma. Ya, lalu siramlah, biarkan dia pergi, dia tidak ngerti. Ya, kalau orang Badui itu kan nggak punya ini, ya, kalau bahasa kita Badui tidak banyak berinteraksi dengan orang, jadi dia begitu kencing begitu aja. Bahwa pada hadas begitu saja, ya. Kata Rasul, biarkan dia tidak paham apa-apa. Lalu ya, wa ahriku ala bawalihi dunban min ma. Siramlah air seninya atau kencingnya itu dengan sumber air atau segayung air, sajulan min ma. Diperjelas lagi, sajulan. Ya, sajulan itu segayung saja disiram. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan tentang dua orang yang diadab di dalam kubur. Penyebabnya gara-garanya tidak tuntas dalam bersuci. Ya. Kana ahaduhuma la yastatriu. Jadi Rasulullah SAW satu ketika berjalan dengan sahabat, ya, lalu ketika itu beliau menemukan kuburan. Ya, seketika itu langsung Rasulullah SAW menghampirinya, mengambilkan pelepah kurma, ya, menaruh di atasnya lalu berdoa. Ya, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau terjadi sehingga engkau mendoakannya begitu khusyuk dan menaruhkan pelepah kurma dari kuburannya? Kata Rasulullah SAW, kana ahaduhuma la yastati'u min bawalihi wa kana al-akhiru yamshi binamimati. Seorang di antara dua orang ini, ya, dua kuburan ini, mereka tidak membersihkan diri dari air kencingnya, sedangkan yang satunya lagi suka menyebarkan namimah atau adu domba. Jadi dua orang, pertama dia tidak tuntas dalam bersuci, lalu yang kedua sering adu domba. Dua-duanya disiksa Allah Subhanahu wa taala dengan siksa kubur sebelum, ya, siksa Yaumul Hasan, hari pertimbangan nanti, dan masuk ke apakah ketentuannya masuk ke dalam surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mereka itu tatkala baul kencing tidak tuntas. Ya, mohon maaf, ini yang sering terjadi di antara kita, ya. Misalnya perjalanan atau sopir dengan enteng langsung kencing gitu aja. Gitu, ya. Tidak ada dibersihkan atau disucikan. Lalu berikutnya begitu terus, ya, atau kencing begitu saja tanpa disucikan, tanpa dia bersihkan. Imma menggunakan air, ataupun sunnahnya atau tidak ada menemukan air bisa menggunakan tiga buah batu. Kalaupun memang tidak menemukan tiga buah batu, boleh dua. Karena ada hadis Rasulullah pernah mengadakan perjalanan, para sahabat diminta untuk mencari air tapi tidak menemukan air, maka Rasulullah meminta untuk mencari 3 buah batu untuk bersuci. Ya, akan tetapi sampai hari ini cuma dapat 2.
batunya. Ternyata di sana bentuknya bulat-bulat seperti batu kotoran onta, mirip dengan batu. Lalu tiba oleh sahabat dua batu, satu kotoran. Lalu Rasulullah SAW mengambil dua batu itu dan membuang kotoran, sehingga boleh menggunakan dua juga. Nah, sehingga ini menjadi dasar bahwa menggunakan batu itu boleh ya, tatkala kita bersuci. Akan tetapi di sini yang hati-hati ya, tatkala kita mempunyai penyakit ya, ada memang rukhsah ya, penyakit yang sudah kelep kelep daripada jalur pembuangan kita atau kambing kita sudah dol ya, dikit-dikit keluar dan seterusnya. Maka di sini ada rukhsah. Caranya adalah kita berwudu tatkala masuk waktu ya. Jadi kalau ada yang sewaktu kita berwudu, maka setelah masuk waktu itu ya, tatkala dia masih keluar karena memang udah kebiasaan tadi ya, sudah menjadi kebiasaan, maka itu dimaafkan. Ya, jangan nanti berwudunya sebelum jauh daripada waktu masuk ya. Harus wudu lagi dan seterusnya. Itu bisa dimaafkan. Akan tetapi kalau memang konteksnya bahwa itu bisa misalnya dengan berdehem, bisa dikondisikan dengan sebaik mungkin dan bisa tertahan dengan titik waktu yang sudah ditentukan, maka jangan kita menunggu pipisnya itu menjelang akan salatu wassalamu alaihi, atau tatkala mau ngaji, 5 menit jarak itu atau 10 menit. Kalau bisa kita sudah mempersiapkan diri 20 menit atau 30 menit sebelum waktu azan, maka insya Allah itu bisa menjadi solusinya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala mengenai pembahasan air ini memang perlu nanti kita bertajam lagi dan bisa insya Allah kita kondisikan dengan praktek dari sifat wudu Rasulullah SAW, bagaimana cukup dengan menggunakan satu gayung atau satu gelas air saja, insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan sebentar di ba'da Isya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa sebelum majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan satu kewajiban kita salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal daripada yang kita lakukan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beramal dengan sesama manusia dan mengharapkan keridhaan dan tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melanjutkan sedikit kajian kita, karena biasanya kajian kita lanjutkan setelah salat Isya sebentar, dan insyaallah memantapkan untuk tilawah Quran karena program dari musala kita yang kita cintai ini, musala al-jihad, itu tetap kajiannya yang insyaallah dilanjutkan sedikit dengan perbaikan atau pembenaran bacaan-bacaan kesehari-harian kita, baik itu menjadi imam di rumah untuk anak dan istri ataupun hafalan yang sudah kita hafalkan. Kalau kemarin kita membahas di ayat kursi ya, ada kesalahannya di mana saja, dan insyaallah di kesempatan malam hari ini kita membahas 3 ya kurang lebih kesalahan di surah Al-Falaq dengan An-Nas yang biasa insyaallah kita sudah menghafal semua. Akan tetapi terkadang terjadi kesalahan di dalam pengucapan makharijul huruf, baik itu qabul mad ya, karena di dalam tajwid itu yang tidak boleh sama sekali sebagaimana kita sampaikan kemarin ya, yang berubah dan bisa merubah makna. Tentunya kalau maknanya berubah berarti tafsirannya juga akan berubah. Yang pertama itu adalah tidak boleh merubah huruf. Ya. Yang kedua tidak boleh merubah harokat. Ya. Lalu yang ketiga itu tidak boleh
atau memposisikan dari ahkam tajwid yang tadinya misalnya panjang menjadi pendek, pendek menjadi panjang, begitu dengan ziyadatul huruf atau yang khususnya menambah huruf ya atau mengurangi huruf. Ya, jadi ada di panjang pendeknya mengurangi menambah hurufnya, lalu harokatnya dirubah atau hurufnya dirubah, maka itu menjadi kesalahan yang fatal. Ada semua hafal surat Al-Falaq? Insyaallah. Hafal ya? Al-Falaq sudah di luar kepala ya. Kalau mak-maknya sama ibu-ibunya insyaallah juga sudah di luar apa namanya kepala insyaallah. Tinggal memperbaiki saja. Jadi ada 3 paling tidak kesalahan ya atau kekeliruan tatkala membaca surat Al-Falaq ya. Yang pertama di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Itu bacaan yang tepat. Ya, sebagian besar kita juga ada sebagian membaca qul a'udzu birabbil falaq. Bisa dibedakan? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu hamzah baru ain. Tidak membacanya dua-duanya hamzah. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Kalau qul a'udzu berarti ainnya berubah menjadi hamzah. Sudah bisa kira-kira ditangkap ya? Qul a'udzu bukan a'u hamzah. Yang benar qul a'udzu nasta'in. Hati-hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina hamzah semua. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in berubah menjadi ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Kanasta'in. Pakai ain bukan hamzah. Itu kesalahan pertama di surat Al-Falaq. Dan yang kedua di ayat yang ketiga ya, wa min sarri ya, di sana harusnya membaca huruf sya bukan sin ya, tapi syanya dengan monyong tidak, karena sya itu makhrajnya di lidah bukan di bibir. Semua huruf di hijaiyah dari hamzah sampai dengan ya, tatkala dia berharokat dhammah maka dimajukan atau bibir kita lebih maju. Ya. Ya, tatkala dia dhammah terus ya. Atau sad juga sama sya juga sama syu. Tatkala dia dhammah. Tapi tatkala dia fathah itu tidak ada peranan bibir karena makhrajnya di lidah. Dan dia sifatnya namanya tafasy, jadi menyebarnya udara di rongga mulut. Ya, wa min syarri, sya bukan sya, tidak. Ya, jadi shin, tidak membacanya wa min sarri, jadi sin. Ya, gitu ya. Jadi tetap mengkondisikan bahwa huruf sya itu ya lebih udaranya itu lebih banyak ketimbang huruf sin. Itu kesalahan yang kedua ya. Jadi yang membaca wa min sarri ghasiqin idza waqab salah. Yang benar wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan ada pun nanti kalau ikhfa, tataran ikhfa itu ada di dalam ilmu tajwid itu dijelaskan oleh ulama tajwid. Tatkala ikhfa-nya ketemu dengan sin dan ketemu dengan sya itu berbeda. Ya, persiapan makhraj insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ini kita membahas di surahnya saja. Lalu yang berikutnya adalah az-ziyadatul huruf, sehingga bisa merubah makna. Contohnya, saya kembali di ayat yang kedua dan ke-1. Min syarri ma khalaq. Ini qalqalahnya. Khalaq. Ada hamzah di sana. Kalau mengqalqalkan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu biasa membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, itu
sudah merubah makna. Karena di sana sudah menambah hamzah yang sukun. Ke itu juga ada hamzah yang sukun. Khalaq itu ada hamzah. Yang benar seperti apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan beda ya. Itu sudah menambah. Ingat, di dalam tajwid tidak boleh menambah, tidak ada menambah dan tidak ada mengurangi. Sama. Innalil muttaqina mafaza. Dia anaba ya. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Semua itu tambahan itu. Padahal innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Jangan ba. Wa kawa'iba atraba. Sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falaq. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lagi lah, bisa dibedakan kira-kira? Bisa ya? Ya, tinggal koreksi diri sendiri aja ya. Jadi mengkolok-kolokkan jangan sampai menziyadah. Jadi 3 ya, kurang lebih sering kekeliruan di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, ain berubah menjadi hamzah. Qul a'udzu. Harusnya qul a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau mengucapkan qul hamzah berubah. Baik, lalu yang berikutnya min syarri, tidak dibaca min syarri, jadi sin. Lalu berikutnya qalqalah min syarri ma khalaq. Jadi tidak itu hamzah. Lalu berikutnya di surat An-Nas. Tidak, di surat An-Nas juga kurang lebih 3 kesalahan yang sering terjadi orang membaca. Yang pertama, ya, itu kalimat di ayat yang pertama, qul a'udzu sama. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan dibaca qul a'udzu bi hamzah dulunya. Ya, hamzah ain. Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ayat yang kedua atau kesalahan yang kedua, ini sering kita tanpa sadar memanjangkan di mim yang bisa berubah makna. Kalau hurufnya dirubah, otomatis jelas akan berubah makna. Ya, mengurangi menambah juga sama. Nah, sekarang harokat yang dipanjangkan sedikit saja bisa berubah makna. Kita lihat kesalahan yang kedua di surat An-Nas. Malikin nas. Tidak jarang orang membaca malikin nas, dipanjangkan. Malik artinya raja. Malik itu raja tanpa memanjangkan mim. Tapi kalau memanjangkan sedikit mimnya jadi 2 harokat, malik itu memiliki. Jadi yang benar itu mim itu pendek. Malikin nas. Beda dengan Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ma di sana 2 harokat. Kalau di An-Nas dia pendek. Yang satu lagi Malik itu artinya raja di raja. Allah itu raja di raja dari seluruh makhluk Allah, termasuk manusia. Tapi tatkala dipanjangkan sedikit, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sudah berubah maknanya. Ya, memiliki jadinya. Jadi bukan raja. Itu kesalahan yang kedua. Lalu kesalahan yang ketiga, ini yang banyak. Ya, tidak sabar menahan gunnah atau menggunakan di nunnya. Ya, di nunnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
titik kesalahan di ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi. Tidak jarang orang membaca alladzi yuwaswisu fi. Sinnya berubah menjadi so atau berubah menjadi sya. Karena ingin didengar bahasa misalnya. Sodnya diganti menjadi sin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terbalik. Ya. Jadi di sini sin dulu dua-duanya baru sod terakhirnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan sama minal jinnati wan nas. Baik, kita sama-sama dari Al-Falaq, dari Ta'awun dan Al-Basmalah. Saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Qul a'udzu birabbin nas. Sedikit kita bedakan hamzah dengan ain. Qul a'udzu birabbin nas. Ditambah satu harakat lagi menahan nun. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Bacanya adik-adik sudah bagus, mulai bisa berubah. Yang tadinya nggak ditahan bisa ditahan. Nah, tinggal nanti diperbaiki dari harokatnya saja. Ya, jadi tidak membaca ol a o. Ya, itu
Oh gitu ya. Nah, baik. Ya, jadi ya to'ela ya karena udah biasa. Sekali lagi untuk anak-anak, bapak-bapak nanti atau ibunya yang ngajar di rumah, ya. Jadi jangan mengikuti apa namanya, mohon maaf, kalian misalnya mengaji di suatu tempat dan dibiarkan saja sama guru TPA-nya, misalnya baca A-O-D-O-B-L, kita harus segera diperbaiki dari kecil karena lebih bagus, ya. Ya, langsung dicontohkan saja yang benar. A'udzu billah, coba cepat gitu, nah. Karena memanfaatkan masa-masa mereka itu cepat sekali untuk belajar insyaallah. Baik, ketika kesalahan di Al-Falaq dan begitu juga ketika kesalahan di An-Nas. Yang Al-Falaq saya ingatkan kembali supaya kita mengingat sebelum kita akhiri. Yang pertama qul a'udzu, bukan qul a'udzu. Yang berikutnya di qalqalah. Falaq bukan falaq. Falaq itu menambah huruf hamzah yang sukun, ya. Lalu berikutnya min syarri, huruf sya, bukan huruf sin, bukan min syarri. Lalu yang di surat An-Nas juga ada 3, malik, maliki, tidak dibaca maliki, maka dia menjadi berubah maknanya, harusnya maliki, pendek. Lalu yang kedua, ya, yang kedua itu di kalimat yuwaswisu fi sudurin nas, ya, tidak dibaca yuwas atau berubah menjadi yuwaswisu. Lalu berikutnya yang ketiga, ya, sama juga di ainnya ya berubah, ya, membaca hamzah dengan ain ataupun sya menjadi besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan Quran kepada kita dan keluarga kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Dan tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita nantinya menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita setelah kita melalui yaumul hazan, hari pertimbangan, hari pembalasan atau hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak akan memasukkan kita naudzubillah ke dalam neraka, akan datang anak yang soleh dan salihah memberikan syafaat dengan Quran yang dihafal atau Quran yang dipelajari, maka itu akan menolong kedua orang tuanya, ya, semasa yang berhasil, dan sebelum itu pun dia akan menjadi penerang di kuburan kita dan nanti tatkala kita sudah meninggal selanjutnya. Baik, insyaallah. Baik, karena ada acara tambahan, ini anak kita Dava setelah kemarin Amrah yang sudah masuk ke pondok, dan begitu juga dengan